Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ari Prasetyo NP 15 2019 082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-6 pada praktikum pemrograman game. Di sini untuk pertama-tama itu melanjutkan yang pertemuan kemarin, yaitu setelah membuat button itu dilanjut untuk animasinya, di mana untuk animasinya itu sendiri di sini pakai animation. Nah, di sini dibuat 3 animasi, itu highlighter, normal, dan preset, di mana di buttonnya itu sendiri nanti ditambahkan animator, di mana animator ini nanti controller pakai UI animator yang telah dibuat seperti ini. Nah, nanti UI animator ini nanti akan mengontrol animasinya ketika diklik button ini pindah ke kolom animation, di mana di sini ada 3, normal, highlighter, dan preset. Untuk normal itu memainkan transparan dari si belakangnya itu ya, belakang buttonnya ini, si maskingnya. Kemudian lanjut untuk si highlighternya. Ini nanti maskingannya tadi itu nggak diapa-apain, jadi otomatis dia muncul seperti ini, maskingannya coklat tua ini. Tapi yang dimainkannya di ini si skalanya ya, ukurannya seperti ini. Untuk ukurannya ini kemudian nanti ditambahkan sendiri untuk si playsoundnya. Nah, untuk playsoundnya ini nanti pakai suaranya itu pakai klik. Nah, ini pakai nanti ngambil function dari program. Untuk ambil programnya ini dilanjutkan berarti ini. Nah, ini untuk program itu pakai menu button controller dan animation function. Untuk menu button controller nanti diinputkan di dalam canvas, dimasukkan dalam canvas. Kemudian untuk animationnya itu nanti dimasukkan ke setiap buttonnya. Untuk yang pertama animation controller ini nanti dia pakai ini nanti mengambil menu button controller, yaitu canvasnya. Kemudian nanti play sound ini bukan bikin function, dimana ambil dari audio clip, dimana menu button controller tadi audio source, ambil audio source-nya, kemudian play one shot, jadi play hanya sekali untuk audionya, jadi ketika di highlighted tadi. Nah, kemudian untuk program untuk yang di kanvasnya itu pakai audio source, nanti ngambil audio source, kemudian nanti get komponen audio source. Nah, untuk di kanvasnya sendiri tadi kan dimasukkan menu button controllernya sama audio source-nya seperti itu. Nah, kemudian untuk si ininya di buttonnya itu sendiri nanti pakai menu button controller. Nah, ini sama semua ya untuk di setiap ini, dengan animasi juga yang sama seperti itu. Baik, selanjutnya itu pada lighting, dimana untuk lighting, nah di sini ada lampu-lampu. Untuk lampu-lampunya sendiri ini nanti diambil di desa ini, di dalam desa. Kemudian nanti kalau saya naruhnya itu di red flame-nya. Nah, red flame-nya sini ada light-nya. Nah, nanti red flame-nya ini yang di on off kan untuk menyala dan mematikannya. Nah, ini nanti ambil semuanya di setiap red flame-nya ini dengan cara itu bikin tag baru namanya lampu, nanti dimasukkan ke dalam ini semua dimasukkan ke dalam tag lampu. Nah, kemudian setelah itu diatur dalam program. Untuk programnya sendiri nanti dimasukkan ke dalam Envirosky Manager. Namanya ini lighting script. Untuk lighting scriptnya ini isinya yaitu pertama-tama itu pakai ambil time. Ini variable float time, kemudian ambil bikin kayak list game object itu dari all like semua, nanti ngambil lampunya itu. Kemudian di sini void startnya nanti ambil all like itu dari setiap komponen atau game object yang bertagkan lampu seperti itu. Nanti di void update-nya itu ambil waktunya itu dari Envirosky, dimana ketika kurang dari 18 untuk jamnya dan lebih dari 6, maka di sini lakukan perulangan, dimana untuk setiap lampunya itu set aktifnya itu dimatikan atau di false kan. Kemudian kalau misalkan else, yaitu else-nya itu ketika nanti all light-nya itu berarti di luar dari jam ini nanti dinyalakan. Setelah itu lanjut untuk mengambil untuk mengambil tiren dan juga desa ini, kemudian dimasukkan ke dalam satu prefab di sini untuk di material. Nah, kalau tidak selesai naruhnya di sini, nanti masuk ke filig dan tiren ini pakai prefab ya seperti ini. Nah, untuk masuk ke prefab nanti masuk lagi, pindah scene lagi ke yang main menu. Nah, baik, selanjutnya pada main menu ini, nah nanti di prefab yang tadi dia ngambil, kemudian dimasukkan ke dalam yang scene main menu ini. Nah, seperti ini. Ini bertujuan untuk nanti ditaruh di belakang background kenai gini. Nah, ini sebelumnya ini diganti ya untuk backgroundnya jadi yang transparan. Saya rubah yang dari sebelumnya nggak transparan. Lanjut untuk ke filig tiren nanti ditambahkan si Envirosky Manager. Nah, di sini nanti diatur-atur, atau kalau saya mah langsung udah ada di sini, tinggal dimasukkan aja main kameranya. Player itu sebagai main kamera dan si kameranya juga main kamera seperti itu.
biar bisa ngerender. Terus habis itu diatur-atur misalkan Cloudy untuk ininya, kemudian untuk timenya juga, kemudian dinyalakan untuk si Global Reflectionnya seperti itu. Nah, kemudian untuk dari kameranya sendiri, main kamera nanti ditambahkan animasi. Untuk main kameranya sendiri, untuk animasinya itu, nah untuk animasi itu seperti itu ya. Kalau di main kamera kecil, nah jadi dia maju mundur. Nah, seperti ini untuk animasi dari si main kameranya. Selanjutnya itu menambahkan backsong pada main menu. Untuk backsongnya itu sendiri di sini tinggal buat empty, create empty backsong, kemudian di sini backsong tambahkan audio source, dimana untuk audio source-nya ya. Nah ini nanti play on awake-nya dinyalakan atau otomatis nyala, kemudian pakai epic yang Arabian. Di sini saya sudah menyiapkan musik ya, ini ya untuk epic Arabian. Nah nanti akan berbunyi seperti ini. Nah seperti itu untuk epic Arabiannya nanti berjalan ketika kita di play ya. Baik, selanjutnya itu main new game ya, pada new game di sini. Nah untuk new gamenya itu nanti ditambahkan on click. Nah on click ini nanti pakai program ini scene loader. Nah di sini nanti bikinnya scene loader. Scene loader ini nanti dimasukkan codingan yang nanti dibuat ini di scene loader ini. Nah ini untuk programnya sendiri, dimana nanti pakai Unity UI karena kita akan menggunakan UI-nya. Kemudian ada pada scene manajemennya juga. Nah di sini untuk game object nanti ambil loading screen-nya, kemudian ambil loading bar, ambil loading text, kemudian ambil loading statusnya. Nanti ini dibuat di dalam Canva-nya itu sendiri. Itu ada di sini nih yang loading. Nah ini telah dibuat sebelumnya tapi dinonaktifkan. Nah ini seperti ini ya. Nanti ada loading text, itu persenannya, loading barnya seperti itu. Nah dan loading si panelnya nanti ini dibuatnya dalam bentuk panel. Kemudian di sini dilanjutkan loading screen-nya, send aktifnya true. Ketika load levelnya terpanggil itu diterukan. Kemudian start coroutine load, nanti load async seperti ini. Pakai scene index, nanti indeksnya diaturnya dari pengaturan build setting. Nah ini untuk async operationnya nanti ngambil scene manajernya, load scene async, dimana ketika operationnya is done. Nah ini nanti progressnya dibagi 0,9 float. Seperti itu nanti loading bar value-nya nanti ngikutin nilai dari si progressnya, sama seperti teksnya juga nanti ini dikali 100 buat untuk menampilkan persenannya. Seperti itu. Nah untuk tadi yang build setting itu, nanti di sini ada indeksnya ini nanti digunakan 01-nya, dimana jadi di sini harus berurutan menaruhnya, dimana yang pertama-tama itu main menu, yang ini scene yang main menu, dan main game tadi yang utama yang ada playernya. Seperti itu. Nah selanjutnya itu dibuatlah menu pause, dimana untuk menu pause itu sendiri di sini masuk ke main game lagi. Jadi main game lagi nanti masuk ke sini, dimana di sini. Nah ini pada 2D ini nanti ada nah di sini nanti dibuat menu pause. Nanti yang tadi button itu dimasukkan ke dalam prefab lagi, sama seperti tadi Village dan Terrain, masukin buat nanti di copy paste atau diinputkan ke sini, yaitu di dalam pause menu, dimana pause menunya itu seperti ini, pakai logo, kemudian nanti ada satu button, resume button seperti itu. Nah untuk resume buttonnya juga nanti ngikutin untuk trigger-triggernya sama seperti tadi. Kemudian hanya menambahkan, nah ini pada HUD manager untuk si resume-nya itu sendiri. Di HUD manager itu untuk programnya, dimana di sini nanti biasa pakai Unity Engine UI, dibuatlah show push menu. Untuk show push menunya itu ada di sini, show push menu, dimana ketika kita klik escape maka nanti dibuat juga variabel booleannya itu game paused, tapi di pertama-tama itu di false kan, berarti kan nggak lagi nge-pause. Nah jadi di sini kalau misalkan ada if-nya lagi ketika diklik, nanti ngecek apakah gamenya itu dalam posisi pause. Kalau pause nanti di resume, berarti kalau misalkan nggak dalam posisi pause berarti gamenya di pause, seperti itu. Untuk sini manggil void lagi, ini untuk resume-nya sendiri itu pause menu. Nah ini pause menunya ini nanti yang tadi ya, yang ini pause menu yang ini, dimana set aktifnya pause menunya itu ngambilnya nanti dari ini ya, dari game object-nya.
ambilnya dari game objeknya, pause menu set active-nya nanti false. Kalau di resume kan ditutup, berarti game pause-nya berarti false. Kemudian time-nya itu dijalankan, dilanjutkan. Time-nya pakai enviroscime tadi ya, time-nya itu. Kemudian untuk kursornya sendiri nanti di locked, modenya di locked atau dihilangkan. Tapi ketika modenya dalam posisi pause itu, pause berarti kan pause menunya nanti diaktifkan, ditampilkan seperti ini. Kemudian game pause-nya berarti true, game pause-nya, kemudian time-nya itu 0 atau kayak di pause dimatikan, si time-nya di stop. Kemudian untuk kursor lain itu diadakan, dia di confine seperti itu untuk di manager. Setelah pause dan resume, selanjutnya itu nanti di kameranya, biar nanti ngepost dan kameranya itu nggak bisa dikontrol lagi, yaitu dimana di kamera program sisa kameranya itu, dimana di void update-nya itu nanti, nah yang untuk menggerakkan kameranya itu nanti masuk ke condition dimana HUD manager ketika gamenya pause-nya. Ketika gamenya tidak pause, berarti jalan, maka dia nanti ini jalan. Tapi kalau misalkan dalam keadaan di game pause, maka ini nggak dieksekusi programnya. Seperti itu. Mungkin selanjutnya lanjut ke demonya. Nah, untuk demonya seperti ini ya. Ini ada musiknya. Seperti itu. Di sini untuk musiknya nanti ada suaranya juga. Nanti ketika klik ke game, dia akan loading. Nah, ini sudah masuk ke dalam gamenya. Nah, nanti dimana ketika jam 18 lampunya ini akan menyala. Nah, seperti ini lampunya nanti akan nyala. Kemudian nanti misalkan kalau ini di pause, nah seperti ini, nanti ini nggak akan gerak. Nah, kecuali kita ada pilihan nanti untuk nge-resume-nya. Nah, atau bisa juga pakai escape, klik 2 kali. Untuk jamnya juga berhenti di sini. Nah, seperti itu. Mungkin untuk demonya sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.